Kita mulai saja. Bapak Ibu, selamat malam. Selamat kembali. Halo semuanya, semoga semua dalam kondisi yang sehat dan bersemangat dalam berkat Tuhan. Ya, pada malam hari ini seperti biasa kita setiap bulan bertemu Jumat pertama dengan pembahasan yang menarik, khususnya tema yang diangkat pada Jumat kali ini ya sangat menarik, yaitu adalah bagaimana kita melakukan secara ASG, ajaran sosial gereja itu secara konsisten dan juga berkelanjutan. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas satu persatu, bahkan sudah difasilitasi nih oleh teman-teman ya dari PUKA mendalami setiap tema ASG ya dari sampai dengan tahun 2026. Nah, tapi yang lebih penting adalah lantas apa yang mau kita lakukan saat ini gitu kan. Lantas apa perubahan-perubahan yang mungkin sebelum kita mengikuti pembahasan kemarin dengan saat ini kita sudah mengikutinya. Karena itu yang lebih penting. Dan menyambung dengan bacaan dan khotbah Romo hari ini ya. Sebetulnya tadi menarik, saya juga melihat adalah bagaimana sebetulnya melalui ajaran sosial gereja itu sebetulnya kita belajar untuk mencintai Tuhan tanpa batas. Nah, yuk sama-sama kita dengarkan pemaparan nanti dari Romo dan juga akan dimoderasi oleh Pak Han langsung ya yang sudah bergabung dengan kita saat ini. Selamat malam Romo Edi. Selamat malam, Pak. Selamat malam juga Pak. Baik, kita sudah siap, maka mungkin untuk memulai acaranya saya akan pimpin doa dulu. Mari kita bersatu dalam doa dan dalam keheningan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang di dalam surga, Engkau sungguh baik, karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini ya Bapa, dalam keluarga Pukat, dan juga dengan kehadiran Romo Edi dan seluruh kerabat Pukat lainnya ya Bapak, sehingga kami dapat melakukan sebuah sharing yang pastinya bermanfaat buat kami, di mana saat ini kami ingin mengangkat lebih dalam lagi ya Bapak, implementasi dari ajaran sosial gereja, ajaran-Mu ya Bapak, dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya kami mohon Roh Kudus, kami juga mohon Engkau terangi hati setiap pikiran kami, supaya kami dapat menangkap apa yang akan disampaikan oleh Romo dan juga oleh sharing-sharing kerabat Pukat lainnya, sehingga dapat mengubah kami, dapat menjalankan ajaran sosial gereja dengan lebih konkret dan melakukannya dengan nyata buat sesama kami. Kiranya Engkau juga berkati setiap fasilitas yang akan kami gunakan, jaringan dan fasilitas Zoom ini ya Bapak, supaya semuanya dapat mengantarkan kami dari awal sampai dengan akhir acara ini nanti berlangsung. Berkatilah juga mungkin kerabat-kerabat Pukat lainnya yang sedang dalam perjalanan atau belum bisa bergabung pada malam hari ini. Semoga mereka tetap berada dalam kondisi yang sehat. Kau lindungi ya Bapak, dan kiranya dapat berjumpa kembali pada kesempatan mendatang. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang ingin kami aturkan kepadamu melalui perantaraan Tuhan serta Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak. Amin. Baik Bapak Ibu, sudah tidak sabar lagi. Jujur buat saya ini satu tema yang sangat menarik karena seperti summary ya dari 5 pertemuan sebelumnya yang kita mendalami ASG. Nah, mungkin kalau banyak yang nanti mau kita tanyakan atau mau kita diskusikan dengan Romo kalau seperti ini bagaimana, implementasinya bagaimana? Silahkan. Jadi kita dengarkan dengan santai, dengan cermat juga supaya kita dapat mengambil intisari dari hari ini. Untuk itu saya persilahkan Pak Han untuk dapat memoderasi perbincangan talk show pada sore hari ini ya Pak Han ya. Terima kasih. Terima kasih Adit atau Doni sebenarnya ya untuk jadi MC pada malam hari ini. Selamat malam Romo. Selamat malam Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua. Malam ini kita dapat kesempatan yang istimewa dari Romo Edi. Mungkin perkenalan singkat saja, semua mestinya yang di KAJ tahu ya. Romo Edi adalah VCAP kategorial KAJ sejak Mei 2019 ya.
Tapi sebelumnya beliau berkecimpung di pendidikan sebagai rektor Kolese Stanislaus Girisonta Ungaran. Jadi tempat digodoknya Yesuit-Yesuit muda di situ. Nah, pengalaman yang menarik tentu waktu menjadi direktur LDD ya Romo ya. Itu direktur lembaga sosial mereka aji yang bersentuhan langsung dengan masalah-masalah sosial. Nanti kalau perlu bisa dibagikan sedikit juga. Mungkin tidak terlalu lama lagi, kita langsung saja. Romo Edi mungkin bagian dari Pukat KAJ adalah termasuk dalam visi misi Pukat KAJ. Visinya adalah kegiatan-kegiatan kita itu banyak sekali diwarnai oleh ajaran sosial gereja dan arah dasar Keuskupan Agung Jakarta. Maka mulai tahun 2022 ini kita mencoba menselaraskan seluruh langkah-langkah Pukat KAJ selaras dengan arah dasar Keuskupan Agung Jakarta yang dasarnya adalah ajaran sosial gereja. Nah, mungkin sejak Januari, mungkin Romo juga mengikuti, kita setiap bulan ada 2 kali talk show, Jumat pertama dan Jumat ketiga, yang khusus membahas tentang ASG. 5 nilai-nilai ASG yang selaras dengan Ardas Keuskupan Agung Jakarta 2022-2026. Mungkin saatnya kita mencoba mensummarikan, sekaligus mungkin kita bisa mendiskusikan. Romo akan pimpin dalam waktu 40 menit sampai 1 jam ini untuk lebih memastikan bagaimana penerapan ASG yang konsisten dan berkelanjutan. Jadi kita tidak hanya sekedar tahu, ya, tapi juga kita bisa secara konsisten dan berkelanjutan menerapkan ASG itu dalam kehidupan kita sebagai profesional dan juga sebagai usahawan. Karena kalau ditelaah lebih lanjut, sebenarnya siapa sih yang bisa mewujudkan ajaran sosial gereja ini menjadi realitas kehidupan dipakai, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Tentu kita sebagai profesional dan sebagai usahawan berperan sangat besar untuk mewujudkan itu. Tidak membuang waktu lagi, silakan Romo untuk memaparkan dan mungkin kita nanti bisa sebentar di tengah, kita tampung Bapak, Ibu, rekan-rekan kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung atau bisa tulis di kolom chat ya. Jangan sungkan-sungkan, mungkin hal-hal praktis yang kita bisa diskusikan pada malam ini, kita bisa lakukan. Silakan Romo. Terima kasih Pak. Semoga ditangkap dengan baik suara maupun gambar ya nanti. Jelas. Saya akan coba share screen. Semoga bisa, sudah bisa. Sudah bisa dilihat? Sudah, Romo. Oke. Kita sedikit refreshing ya. Biasanya kalau kita seminar atau webinar kan kadang-kadang lupa juga ya. Ini seringkali ajaran sosial gereja itu kurang banyak dibaca ya, karena seringkali alasannya berat gitu ya. Alasannya berat. Tetapi inilah bagian dari kunci identitas kita. Kalau mau menyebut diri orang Katolik ya inilah salah satu bagian, kalau istilah Bapak Uskup yang pernah saya dengar waktu di Klender memberikan talk pada Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi, ini kitab suci zaman sekarang ajaran sosial gereja. Jadi zaman dulu mungkin belum ada industri besar seperti yang ada sekarang ya, maka ini seperti kitab suci zaman sekarang. Banyak orang Katolik tidak mengenal dengan isi pokok ajaran sosial gereja. Tidak cukup memahami bahwa misi sosial gereja merupakan bagian pokok atau sesuatu yang esensial bagi iman Katolik, bukan sampingan ya. Ini sesuatu yang mendasar, yang pokok, bagian pokok dari iman kita.
Dan menjadi tantangan serius bagi kita karena kalau kita tidak memahami, tidak mengenal, tidak cukup memahami, memperlemah kemampuan kita untuk menjadi gereja yang sungguh sesuai dengan tuntutan Injil. Padahal kita perlu untuk semakin membagikan misi sosial dan pesan sosial gereja kita ke seluruh dunia. Istilah Bapak Ibu yang baru-baru ini sering dia mau sebutkan adalah mendatangkan tahun rahmat Tuhan hari ini, zaman sekarang, gitu ya. Jadi kerajaan Allah itu ya tahun rahmat Tuhan itu tidak nanti kalau kita meninggal saja, tetapi sejak zaman ini, hari ini. Iman kita secara mendasar bersifat sosial, tidak hanya privat. Kita tidak dapat disebut sebagai orang Katolik sejati kecuali kalau kita mendengar dan melaksanakan panggilan gereja untuk melayani mereka yang membutuhkan dan panggilan untuk bekerja demi keadilan dan perdamaian. Gereja sendiri memandang dirinya sebagai tanda dan penjaga keselamatan martabat pribadi manusia. Sebagai organisasi keagamaan yang tujuannya adalah membantu terwujudnya kerajaan dalam sejarah. Ya, artinya ya hari ini, saat ini, di tempat yang konkret. Itu diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 16-30. Saat Yesus memproklamasi apa misinya, mendatangkan tahun rahmat Tuhan, melakukan pembebasan kepada orang-orang miskin, orang-orang terpenjara, dan seterusnya. Ya. Tugas kerasulan sosial merupakan tugas konstitutif, jadi bukan ekstra, kalau punya waktu ya dijalankan. Kalau tidak ya sudahlah, nggak masalah. Bukan, ini bukan opsi, ini suatu bagian dari perintah. Hendaklah kamu saling mengasihi. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tindakan atas nama keadilan dan partisipasi dalam perubahan dunia sepenuhnya bagi kita merupakan suatu dimensi penentu atau konstitutif dari pewartaan Injil. Pewartaan Injil berbusa-busa tidak banyak gunanya kalau tidak ditunjukkan dengan tindakan yang adil dan keterlibatan kita di dalam mengubah dunia menjadi lebih baik, ya. Maka kalau hal yang pokok di dalam kehidupan orang Katolik, menggereja, itu kitab suci, karena itu sumber inspirasi kita yang pokok, sakramen sebagai perayaan kita, yang kita merayakan iman kita dengan ibadat, hidup doa, dan kerasulan sosial. Diambil salah satu itu bukan gereja Katolik. Gereja Katolik tiga hal pokok ini harus, ya, kerasulan sosial demi keadilan sosial. Masalahnya jurang antara iman yang diakui dan hidup harian orang beriman seringkali menjadi bagian dari kesalahan hidup kita, ya, seperti yang saya katakan dalam khotbah tadi, ya. Tuhan inginnya mengasihi itu agape, tetapi kita masih jatuh pada kasih yang tadi, yang indrawika, yang sekedar manusiawi belakakah, ya. Sejak lama para nabi perjanjian lama berjuang keras melawan skandal ini. Bahkan lebih lagi Yesus sendiri dalam perjanjian baru mengancamnya dengan hukuman-hukuman berat. Soal ketidakadilan sosial itu kita bisa membaca dari misalnya Nabi Amos, ya. Di sana kritik atas ketidakadilan sosial itu sangat tajam, ya. Di Injil kita sering mendengar Yesus mengecam, ya, orang-orang yang
tidak berlaku adil. Kita ingat misalnya kisah Lazarus yang miskin, ya, yang makan dari remah-remah di pintu orang kaya, mencoba tetapi malah dijilati anjing dan wafat. Orang kaya dalam Injil itu digambarkan tidak peduli dan akhirnya masuk tempat penderitaan yang kekal. Ya. Kita diundang untuk terlibat di dalam hidup bersama, mewujudkan keadilan sosial, baik antar individu, berarti termasuk di dalamnya ada yang disebut keadilan komutatif, kontraktual, satu sama lain, keadilan kontributif, termasuk di dalamnya kita men-sharekan atau berbagi apa yang kita miliki, karena milik kita itu tidak mutlak, ya, maka ada pajak, ya, ada kalau kita masih susah membayar pajak atau menyembunyikan macam-macam untuk mengurangi pajak kita demi kontribusi kita, nah ini yang salah satu menjadi persoalan ketidakadilan sosial terus-menerus langgeng, ya, tempat kita, ya. Keadilan distributif, negara, masyarakat membagikan kepada yang miskin, yang lemah, yang tersingkir, yang tidak punya akses, yang karena kegiatan-kegiatan bisnis, kegiatan usaha, atau orang-orang yang termasuk dalam secara intelektual lebih, ya, itu seperti anak-anak berkebutuhan khusus, orang-orang difabel, itu kan yang seringkali terkalahkan oleh cara bermain kita, ya, maka mereka butuh mendapat bantuan atau subsidi dari negara, dari masyarakat, dari unit-unit yang lebih besar dari mereka yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas hidup bersama, itu, ya. Kita sudah membicarakan 5 tema ajaran sosial gereja. Saya tidak akan mengulangi karena akan mengambil waktu terlalu banyak. Hanya sekedar mengingatkan, kita sudah mendalami soal harkat martabat manusia sebagai citra Allah. Jadi entah dia secara intelektual itu kuat, entah secara lemah, bahkan Down syndrome atau menyandang cerebral palsy atau difabel yang lain, mereka tetap citra Allah, menjadi bagian dari citra Allah yang mengasihi. Ya. Seringkali kan orang yang intelektualnya tinggi kadang-kadang merendahkan, nah itu karena rendah ya nanti gajinya rendah, dikasih upah rendah, tidak mandang dia sebagai manusia yang punya kebutuhan yang sama. Ya. Saya teringat satu video yang menunjukkan bagaimana berharganya seorang Down syndrome. Ternyata dia bisa menikah, punya anak, anaknya jadi dokter lagi, dan anak itu bangga pada bapaknya. Bapaknya bisa kerja. Itu karena apa? Karena Down syndrome itu bisa kerja, bisa menghidupi keluarga, dihormati di antara tetangga-tetangganya, ya, dihargai, ya. Justru karena Down syndrome itu mestinya kita menghargai lebih karena bukan karena resultnya, ya, apa yang dia capai mungkin, tetapi karena upayanya, ya, dengan intelektual yang segitu, ya, dia berusaha. Ya. Yang kedua, kesejahteraan bersama. Kita diingatkan selalu, jangan pernah masuk surga, ingin masuk surga sendiri. Masuk surga itu ya bersama-sama. Ya. Hidup bersama Allah sebagai Bapa itu yang memperhatikan kehidupan bersama. Ya. Yang namanya sejahtera bersama itu termasuk memperhatikan mereka yang lemah. Ya. Jadi apa yang menjadi kepentingan umum harus kita perhatikan demi kesejahteraan bersama. Kita tidak
bisa mikir diri sendiri. Orang Katolik sejati tidak akan pernah egoistis memikirkan dirinya sendiri. Lalu solidaritas dan subsidiaritas sebagai nilai juga sudah dijelaskan pasti ya, pentingnya subsidi untuk unit yang lebih kecil sejauh membutuhkan saja. Kalau tidak butuhkan, jangan. Nanti menjadi negara atau masyarakatnya semenang-menang ya terhadap unit yang kecil atau individu. Tapi sejauh membutuhkan, kita harus memberi sebanyak mungkin kalau memang lemah. Termasuk dalam situasi bencana seringkali itu terjadi ya, kita harus memberikan solidaritas pada mereka. Kemudian kepedulian lebih kepada yang lemah dan miskin. Ini yang menjadi pilihan orang Kristiani ya. Yesus sendiri menyebut seringkali bahkan mengidentifikasi orang miskin itu sebagai dirinya. Yang melayani saudaraku yang lemah, dia melayani aku. Ingat Matius 25 ya. Preferensi kepada mereka karena itu. Ya. Kita bersyukur kalau kita bisa melayani orang miskin, bukan meminta mereka berterima kasih. Kita yang harus berterima kasih kepada orang miskin karena boleh melayani anak-anak Allah yang istimewa. Nah, ini bedanya dengan cara berpikir dunia istilah Yohanes ya. Yang cara berpikir non-Kristiani yang seringkali ya tidak peduli pada mereka yang lemah dan miskin, malah kadang-kadang dianggap ini bagian dari kutuk, bagian dari dosa mereka, bagian dari kesalahan mereka atau orang tua mereka. Ya, lalu bertanya-tanya ini yang salah siapa ya? Salahnya apa kok sampai menderita begitu terus-menerus ya? Nah, ini cara memandang yang berbeda orang Kristen. Begitu pula dengan keutamaan ciptaan, kita tahu bahwa bumi dengan segala isinya adalah ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk kita rawat, ya, menjadi rumah bersama. Kalau rusak, ya karena aktivitas kita yang berlebihan, nah ini menjadi membuat kita sebagai orang-orang yang tidak tahu terima kasih, tidak tahu terima kasih kepada Tuhan yang mencipta dan menganugerahkan kepada kita. Saya tidak akan membahas ini karena sudah disampaikan dalam 5. Nah, di dalam ajaran sosial gereja, saya akan menyampaikan beberapa tambahan tema-tema yang seringkali terlupakan. Tapi ini sebagian bagian utuh dari ajaran sosial gereja juga, yaitu tentang hak dan kewajiban. Ada yang namanya hak-hak sipil dan politik, ya, hak-hak ekonomi, hak-hak sosial, itu yang juga harus dihormati. Ya, itulah mengapa ketika kita mau membuat misalnya ibu kota negara Nusantara yang baru, orang-orang bertanya-tanya apa kita menghormati hak sosial masyarakat adat orang-orang di sana, ya? Bagaimana apakah orang-orang masyarakat di sana diajak bicara? Ya. Mereka punya hak sosial, ya. Hak sipil politik termasuk di dalamnya adalah punya hak untuk voting, menentukan siapa yang memimpin, siapa yang menjadi pemimpin negara atau wali kota dan seterusnya, ya. Tiap pribadi memiliki hak atas kebutuhan material yang perlu untuk hidup layak. Suatu saat saya menulis surat kepada uskup. Ini seringkali yang kita pikirkan, upah misalnya itu hanya memikirkan upah pribadi. Padahal kita tahu kalau upah pribadi tidak cukup, ya, bagaimana akan menghidupi anak dan istri,
Ya. Lalu bagaimana kita akan mengharapkan mereka fresh hati dan pikirannya lalu bekerja bisa optimal di tempat kerja kita? Maka saya mengusulkan beberapa upah dipikirkan sebagai upah keluarga, ya. Lalu juga dipikirkan supaya equal. Ini sudah marak kan dibicarakan oleh artis-artis atau olahragawan-olahragawan yang perempuan yang seringkali diupah yang upahnya atau hadiahnya lebih rendah daripada yang laki-laki. Ya. Begitu pula seringkali terjadi dalam tempat-tempat kerja kita, upahnya itu beda ya. Kalau laki-laki punya tunjangan istri, tapi istri padahal suaminya hanya tukang ojek atau kerja serampangan, tidak punya kecukupan, tidak ada tunjangan suami. Why? Mengapa dibedakan? Ya, misalnya itu ya. Lalu partisipasi. Semua orang melihat atas tingkat minimum keikutsertaan dalam hidup, ekonomi, politik, budaya, masyarakat. Itulah mengapa penting kita berusaha menyediakan lapangan kerja. Saya selalu suka kalau diundang untuk memberkati kantor atau pabrik atau tempat usaha. Bukan karena stipendiumnya, tapi ini akan memberikan lapangan kerja, memberikan hak pada orang lebih banyak yang membutuhkan supaya terpenuhi hak ekonominya, supaya bisa kerja. Ya. Demikian pula hak untuk berpolitik, budaya masyarakat itu penting dihargai partisipasinya. Ini juga bagian dari ajaran sosial gereja. Kalau tidak membuat ini, kita dengan mudah, kalau dijadikan pemimpin yang mudah ngusur sana, ngusur sini ya. Lalu yang penting kan tujuan usaha saya tercapai atau tujuan politik saya tercapai ya. Lalu tidak memikirkan orang-orang kecil yang tergusur itu. Nah, beda kalau kita menjalankan ajaran gereja, kita tidak lagi memberi ganti rugi, tetapi ganti untung. Orang harus untung mendapatkan karena mereka melepaskan sesuatu. Ya. Keadilan ekonomi. Di dalamnya termasuk paham bahwa ekonomi harus mengabdi pada manusia. Bukan sebaliknya, manusia mengabdi pada kapitalisme. Seperti yang didengung-dengungkan baru-baru ini oleh Paus Fransiskus ya. Kalau kita memuja-muja kapitalisme, bisa jadi akhirnya manusia, bahkan diri kita sendiri yang memiliki usaha, itu diperbudak oleh ekonomi itu, diperbudak oleh kerja dan pekerjaan, sampai tidak punya hari Tuhan, tidak punya waktu berdoa, saking sibuknya. Ya. Manusia lebih penting daripada barang. Itu yang akan terjadi kalau kita menghargai prinsip ajaran sosial gereja. Pekerja lebih penting pada modal. Maka ada beberapa orang Katolik yang punya usaha, walaupun krisis, kalau bisa jangan sampai memberhentikan pekerja. Ya. Karena ini penting. Ya. Mereka itu penting, lebih daripada modal. Semua pekerja melihat atas kerja produksi, atas upah yang layak, kondisi kerja yang nyaman, aman, dan mereka melihat untuk berorganisasi dan bergabung dengan serikat buruh. Ini termasuk yang ada di dalam ajaran sosial gereja, Rerum Novarum dan sebagainya. Ya. Manusia melihat atas inisiatif ekonomi dan hak milik. Tetapi hak ini memiliki keterbatasan. Jadi tadi harus dipakai untuk kepentingan bersama, untuk bonum comune, kesejahteraan bersama. Jadi tidak mutlak hak milik itu. Hak milik diakui, dihargai, tapi untuk kepentingan bersama.
Tidak seorang pun diizinkan untuk menumpuk kekayaan berlebihan ketika yang lain kekurangan kebutuhan-kebutuhan dasar hidupnya. Kalau sampai ini terjadi, orang Katolik yang baik pasti akan merasa bersalah, ya. Terlalu berlebihan, ya. Sementara tidak bisa mau melayani yang memiliki kebutuhan dasar belum terpenuhi. Lalu kita juga harus ikut mempromosikan perdamaian. Tidak berarti hanya tidak ada perang saja, tetapi bagaimana seperti yang diajarkan oleh Yesus itu, saling mengasihi terjadi. Ya, orang saling berlaku adil satu sama lain, saling memperhatikan. Tipsnya Yesus itu hidup dalam kasih. Allah adalah kasih. Memperlakukan orang seperti diri sendiri, ya. Ini kan yang diharapkan oleh Tuhan. Jika engkau ingin damai, bekerjalah untuk keadilan. Kalau ingin damai, bekerja secara adil. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan ajaran sosial gereja yang konsisten dan berkelanjutan? Ini yang jadi pikiran saya kan berhari-hari ini, karena temanya begini, ya. Yang saya terpikir bagi saya itu salah satu kunci penting adalah education. Ya, itulah mengapa Gereja Katolik di mana-mana mendirikan sekolah. Ya. Ini salah satu tools untuk mewujudkan ajaran sosial gereja dari generasi ke generasi. Sebenarnya, ya. Untuk menjadikan ada tools secara anak-anak sampai bergenerasi-generasi tahu nasihat-nasihat Injil. Apa sih yang diinginkan oleh Tuhan juga zaman ini, bukan hanya zaman dulu, ya. Bukan hanya dengan pendidikan agama, tapi juga diajarkan sikap-sikap termasuk praktek-praktek. Yang kedua, menjadikan prinsip-prinsip moral ajaran sosial gereja itu sebagai pedoman untuk diskresi, mencari kehendak Tuhan, atau istilah Bapak Uskup itu selalu berpikir, atau kita diajak selalu berpikir, bagaimana membuat dunia ini menjadi lebih baik. Ya. Lalu yang ketiga, sinergi dalam aksi bersama gerakan-gerakan dan lembaga sosial Katolik yang mewujudkan tindakan yang disemangati dan didasari ajaran sosial gereja. Yang keempat, yang saya pikirkan adalah mendukung advokasi. Jadi seringkali tidak cukup yang namanya amal kasih itu dengan karitatif, ya, bahkan dengan pemberdayaan, untuk mengubah dunia kita menjadi semakin adil, semakin penuh cinta kasih satu sama lain. Seringkali dibutuhkan advokasi, ya, pembelaan. Saya ingat, demi menghormati martabat manusia, negara Indonesia harus menolak ranjau darat, misalnya, ya. Entah pembuatannya, produksinya, pemasarannya, distribusi, penjualan, ataupun beli, ya, dari harus dihilangkan. Kita punya pengalaman di Asia Tenggara ini, di Kamboja, begitu banyak, masif sekali korban ranjau darat sebagai korban perang di Kamboja. Ya. Banyak sekali, mengerikan. Maka dibuat kampanye. Ya. Lalu ada konvensi yang ditandatangani oleh pemerintah, tetapi DPR tidak meratifikasi. Ya. Maka tidak terjadi. Lalu kami waktu itu saya bekerja di Jesuit Refugee Service, pelayanan pengungsi, bekerja sama dengan UNESCO, dengan politisi-politisi yang pro untuk ini, kemudian bekerja sama dengan LSM-LSM yang lain, bahkan kita membuat musik, ya, di Jakarta ini untuk kampanye anti ranjau darat, misalnya. Itu bagian dari advokasi, ya, supaya
negara Indonesia bebas dari ranjau darat. Apalagi kita tahu bertahun-tahun kita hidup dengan banyak konflik ya. Dan sudah ada itu ranjau darat itu kita temui dulu di Maluku misalnya ya, di Aceh. Kemudian advokasi itu juga termasuk kita perlu mencermati orang Katolik siapa sih calon-calon pimpinan ya, entah itu eksekutif, legislatif maupun lini yang lain bahkan di RT RW ya, yang lebih memihak ajaran sosial gereja. Nah ini karena sangat menentukan, politik di Indonesia sangat menentukan. Mereka lah yang membuat policy, ya, yang menentukan policy apa sesuai dengan ajaran sosial gereja atau tidak. Dilihat dari rekam jejaknya, apa yang mereka tulis, apa yang mereka perjuangkan selama ini. Lalu yang terpikir yang lain, yang terakhir adalah ekonomi alternatif, ya, ekonomi persekutuan atau ekonomi of communion, atau ekonomi berbagi sebutannya ya. Nah, sekali lagi untuk pendidikan penting bahwa ASG itu menjadi bagian integral dalam keluarga-keluarga kita dan sekolah kita. Sebagai awam ya atau sebagai pengusaha profesional, kalau kita tidak mendidik anak kita untuk ngerti dan mencoba melatih, mempraktekkan ajaran sosial ini di dalam hidup keluarga atau sekolah, karena seringkali anak tidak punya keluarga ya, tapi di panti ya. Nah ini kita bisa merasa gagal menjadi orang tua ya. Sekolah Katolik, pendidikan agama, bina iman sangat penting untuk membagikan pokok dan nilai warisan dari gereja Katolik mengenai keadilan sosial ini. Seperti halnya ajaran sosial gereja adalah bagian integral iman Katolik, dimensi keadilan sosial ajaran juga merupakan bagian integral dari pendidikan dan katekese Katolik. Maka juga di dalam katekese kita untuk katekumen itu perlu disampaikan ajaran sosial gereja. Kadang-kadang saya diminta untuk bicara mengenai pokok ajaran sosial gereja tertentu bagi calon baptis ya. Karena ajaran sosial gereja bagian esensial dari identitas pengajaran Katolik. Maka kalau ada sekolah lalu Anda bertanya ini Katolik atau tidak, lihat aja mereka menjalankan, mengajarkan dan mempraktekkan ajaran sosial gereja atau tidak. Itu. Sejauh tidak, oh berarti itu mungkin sekolah yang bukan Katolik. Namanya saja mungkin menyandang Katolik, tetapi sebenarnya tidak Katolik. Hanya untuk cari untung saja dari orang-orang Katolik. Tipu-tipu barangkali ya. Yang kedua tadi, jadikan prinsip dasar ajaran sosial gereja yang sudah dipelajari sebagai kompas dalam penegasan kehendak Tuhan. Mencari kehendak Tuhan itu ya dalam situasi konkret, ciri-cirinya ya ini tadi. Ada ini, ada ini, ada ini ya. Sejauh kurang ini berarti kurang ya. Kurang mengikuti ajaran sosial gereja. Nah, kita seringkali harus cermat mengamati fakta-fakta dulu. Maka penting yang disebut analisa sosial. Ya. Tahu situasi yang sebenarnya, datanya mana. Ya. Gunakan analisis sosial itu dan nilai-nilai moral untuk membuat keputusan atas fakta-fakta. Ya. Seringkali Bapak Uskup bicara tentang teologi publik. Artinya satu persoalan harus dibaca bersama-sama dengan sebanyak mungkin pihak supaya kita mempunyai fakta dan gambaran yang lebih lengkap. Dengan demikian juga keputusan kita akan menjadi lebih baik. Baru setelah
itu kita membuat strategi yang realistis dan efektif untuk bertindak. Itu salah satu yang bisa kita buat untuk melanggengkan kita mengikuti ASG secara konsisten. Yang ketiga, kita melanjutkan sinergi di dalam aksi. Tidak semua hal menjadi hal yang harus kita buat, tapi ada teman-teman lain yang sudah membuat, tetapi seringkali mereka membutuhkan resource yang tidak mereka punya. Maka kita bisa mendukung gerakan-gerakan sosial, gereja maupun lembaga sosial yang relevan yang sudah mencoba menjalankan ajaran sosial gereja. Ya. Ada yang namanya gerakan APP, Celengan Yesus Tunawisma, itu kan bisa diajarkan untuk anak-anak atau cucu-cucu kita. Ya. Ada gerakan ayo sekolah, ayo kuliah, ayo kerja. Lalu gerakan baru tahun ini perhatian pada ODGJ, ya. Gerakan cinta lingkungan hidup, mengolah sampah menjadi berkah. Ya. Kita dukung lembaga sosial yang perhatikan ASG itu. Misalnya panti asuhan. Itu kan salah satu cara kita untuk menghormati martabat manusia sejak dari kandungan. Jangan boleh ada yang diaborsi. Oleh karena itu kita menyediakan panti asuhan supaya yang tidak akhirnya memutuskan tidak aborsi itu ada tempat, ya, ada yang merawat dengan cinta, ada panti anak berkebutuhan khusus. Seringkali kita tahu sudah dalam kandungan anaknya nanti akan menjadi anak berkebutuhan khusus. Orang Katolik yang punya hati nurani baik tetap akan memelihara anak itu sampai lahir dengan risiko itu tadi, mendapat berkat, lalu merawat anak. Kalau tidak bisa, ada panti anak berkebutuhan khusus, ada sekolah anak berkebutuhan khusus. Kalau sudah usia senja dan ternyata keluarga tidak mampu menangani atau sudah kadang-kadang itu betul-betul dilematis, ya. Misalnya salah satu kasus itu tadinya dirawat oleh ibunya, anak berkebutuhan khusus. Nah, yang mencari uang kakaknya. Nah, setelah ibunya wafat, apakah kakaknya harus merawat dia? Lalu yang cari uang siapa? Nah, lalu butuh panti-panti lansia begini, ya, yang merawat anak berkebutuhan khusus yang lansia. Karena saudaranya hanya satu tidak bisa merawat. Ada Jesuit Refugee Service, pelayanan pengungsi dari Romo-Romo Yesuit. Dulu yang melayani, saya mendapat tugas melayani di Timor, di Aceh, di Maluku, dan sekarang melayani banyak pengungsi, sekitar 13.000 pengungsi dari berbagai negara, Afghanistan, Irak, Iran, dan sebagainya. Nah, ini kan sudah gerakan-gerakan dan lembaga-lembaga ini sudah mencoba mewujudkan ajaran sosial gereja ini, mewakili gereja, ya. Nah, kita seringkali harus membutuhkan dukungan. Kemarin saya mendengar dari Bapak Uskup mendapat tamu dari Direktur Jesuit Refugee Service. Kebutuhan mereka setiap tahun sekitar 5 miliar. Lalu ya mungkin kita harus memikirkan ini salah satu yang bisa kita bantu suatu saat, ya. Saya sudah bicara dengan Pak Handoyo. Yang keempat, advokasi dan politik. ASG tidak dapat dijalankan secara meluas di tengah dunia tanpa kebijakan publik. Maka jika ada advokasi kebijakan publik yang sesuai dengan ajaran sosial gereja, baik dari internal lembaga gereja seperti komisi-komisi
Komisi Keadilan Perdamaian, Komisi Kesetaraan Gender, dan sebagainya, ya. Maupun dari pihak lain yang berkehendak baik, mungkin dari NU kah, mungkin dari LSM, ya, yang non-Katolik, kita juga wajib memberikan dukungan. Seperti saya ceritakan tadi, misalnya untuk band landmine, kita bekerja sama dengan semua yang berkehendak baik. Tidak semua Katolik. Ya. ASG juga akan semakin terwujud jika kita menemukan pimpinan politik publik di berbagai lini yang mengedepankan nilai-nilai ajaran sosial gereja. Kita wajib memberikan dukungan, karena lemahnya dukungan padanya akan berikat pada kuatnya pelaku yang melawan ajaran sosial gereja. Itulah mengapa politik itu tidak sekedar politik. Pemilu tidak sekedar pemilu bagi orang Katolik. Mengenai ekonomi persekutuan atau sharing ini, kalau saya menangkap ini sebenarnya mimpi Bapak Uskup. Menjelang akhir saya di LDD, itu dia mengenalkan ini. Ada ekonomi yang alternatif, karena kita gereja itu komunitas alternatif, yaitu economy of sharing atau economy of communion yang dibuat oleh Chiara Lubich dengan gerakan Focolare. Nah, ini menariknya ketika saya membaca sebagian dari tulisan menyangkut ini, ada yang menarik, ya. Kalau pemimpin atau manajer yang spiritualitasnya itu sekedar realistis, apa yang adalah sekarang kita jalankan, ya. Kalau orang Katolik itu pemimpin yang digerakkan oleh semangat atau oleh Roh Kudus, kita istilahnya, maka kita idealis. Kalau manajer yang duniawi itu kita sebut sekedar profesional. Sementara manajer atau pemimpin yang Katolik yang menjalankan ajaran sosial gereja ini menekankan karakter, ya, pribadian. Kalau orang dunia percaya pada uang yang pokok, ya. Kalau orang yang menjalankan ASG itu percaya terutama pada cinta. Kalau dunia itu dewanya atau Tuhannya adalah uang. Kalau atau monoteis, ya. Kalau orang yang mengikuti ASG itu monoteis. Perencanaannya horizontal jangka pendek. Yang penting bagaimana, ya, kesempatan untung diambil, ya. Sementara yang sesuai ajaran sosial gereja, visioner jangka panjang, mementingkan nilai kehidupan seumur hidup, bahkan hidup kekal. Segmen kehidupan yang terisolasi untuk manajer duniawi, ya. Sementara kalau orang Katolik dengan ASG itu menekankan pentingnya pengalaman hidup yang utuh, ya. Hidup yang utuh, menyeluruh, dengan damai dengan Tuhan, dengan sesama, dengan ciptaan, dan seterusnya. Seringkali yang terjadi, orang duniawi itu pengen dipandang sebagai pahlawan. Pahlawan hari ini, pahlawan keluarga. Sementara orang yang mengerjakan dengan dasar ASG itu menjadi role model untuk masa depan. Ya. Ingin supaya apa yang dibuat menjadi warisan legasi, ya, untuk anak cucunya. Cara merawat bumi berbeda, cara mengurus bumi, ya. Yang satu eksploitatif, sementara kita yang mengikuti ASG harus merawat bumi sebagai warisan untuk anak cucu kita, bukan sekedar untuk diri kita sendiri. Ini yang bisa saya sampaikan malam ini. Saya kembalikan ke Pak Handoyo. Terima kasih. Terima kasih Romo Edi. Paparan sekitar 35 menit ini
Saya kira kali ini tidak berat dengan kupasan teologis, tapi sangat praktis dan sangat dekat dengan kehidupan kita. Rekan-rekan semua, bila ada pertanyaan atau tambahan atau keraguan ataupun masalah yang kita hadapi sehari-hari sebagai pengusaha maupun sebagai profesional, silakan ditulis. Sambil menunggu tanggapan Romo, mungkin saya ada pertanyaan sebenarnya titipan dari beberapa teman ya. Apakah ada sebuah indikator ketika sebuah komunitas atau katakanlah masyarakat, entah itu satu daerah tertentu atau satu provinsi tertentu atau bahkan negara tertentu, yang kita bisa nilai bahwa pelaksanaan sistem sosial, ekonomi, politiknya telah sesuai dengan ASG. Karena kan kita melihat kecenderungan begini, Romo. Di dunia saat ini, banyak negara yang ngaku beragama, yang basisnya adalah agama. Ya. Tapi kalau kita cek, justru banyak ketidakadilan. Sementara banyak negara yang mungkin dinilai sebagai negara yang ateis atau sangat sekular, tapi justru sangat banyak nilai-nilai yang kita tadi bahas itu diwujudkan di negara tersebut. Mungkin Romo bisa memberikan sebuah gambaran, indikasinya apa saja gitu, Romo? Baik, menurut saya kalau melihat suatu negara ya, tidak ada yang sempurna ya dalam segala hal utuh gitu ya. Tetapi seperti yang saya contohkan tadi, yang konkret, yang sudah dicoba konkret oleh gereja, itu adalah gerakan fokolare itu ya, yang dibuat oleh Chiara Lubich. Sebenarnya dia dulu seorang guru TK ya, tetapi punya semangat yang tinggi untuk mewujudkan Injil, sehingga diadopsi oleh lebih dari 750 perusahaan sekarang ini yang ikut dalam gerakan fokolare ini, di mana mereka membagi keuntungannya untuk 3 hal ya, yaitu untuk sepertiga itu untuk dirinya, untuk pengembangan bisnisnya ya, untuk pengembangan bisnisnya, sepertiga itu untuk promosi nilai-nilai ajaran sosial gereja, nilai-nilai keadilan dan perdamaian, ya. Dan yang sepertiga lagi itu hasilnya untuk orang yang membutuhkan, orang miskin. Itu menarik, bukan? Karena prinsipnya yang tadi malam sempat Pak Handoyo berkata bahwa yang menentukan dalam hidup itu pengusaha, kemudian apalagi Pak, profesional, politisi, dan bisnis, pengusaha, negara, profesional, media. Ini bukan cara Katolik sebenarnya. Betul itu ya. Betul itu sebagian. Tetapi cara Injil melihat tidak begitu. Ada begitu banyak orang miskin. Dan mereka adalah pemilik dunia ini juga. Mereka adalah anak-anak Allah juga. Mereka adalah stakeholder juga untuk hidup bersama ini. Jadi melihat bukan sekedar soal ownership modal ya, tetapi atau kuasa, tetapi justru stakeholder untuk hidup bersama. Nah, bagi komunitas yang mengedepankan economy of sharing ini, dan bisa jalan ternyata,
bisa 700-an lebih perusahaan ya di seluruh dunia ya. Nah, ini membuktikan bahwa orang kecil bisa dipandang sebagai stakeholder. Istilahnya tadi saya sebutkan, kita itu jangan meminta, mengharapkan mereka berterima kasih kepada kita karena kita bisa memberi, tetapi justru kita harus berterima kasih karena mereka mau menerima pemberian kita, menerima pelayanan kita. Kalau yang Focolare tadi 30% ya diberikan untuk mereka ya, supaya mereka tumbuh menjadi bagian dari anak-anak Allah ya. Dan lalu kita bisa membayangkan kalau nanti kita harus sampai waktunya meninggal, ya kamu melayani saya dengan murah hati luar biasa, sepertiga dari milikmu diberikan untuk saudara-saudaraku yang menderita, gitu ya. Kita mungkin belum sampai terpikir itu, tetapi gerakan Focolare itu sudah sampai ke sana, Ya. Ini luar biasa. Saya ingat ketika saya menjadi pastor rekan di Tangerang waktu itu ya, kita diajari juga dibuat kalau kita punya stipendium itu dibagi 3. Sebagian itu untuk orang miskin. Karena kantor PSC itu tidak buka setiap hari, bukan? Selalu ada umat miskin yang membutuhkan dan kita bisa dengan senang sekali memberikan ini. Lalu sebagian lagi itu untuk kalau di dalam Focolare ini ya istilahnya untuk promosi perdamaian dan keadilan ya. Itu kalau kita ya untuk dana Arka Seminari untuk membantu adik-adik kita, frater-frater kita ya. Kita seringkali orang awam banyak yang mengatakan wah Romo tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya jadi tidak butuh uang. Siapa bilang tidak butuh uang? Nah itu nanti frater-frater itu makan dari mana itu kalau tidak ada dana dari itu. Jadi itu untuk bagian promosi. Kalau tidak begitu tidak ada kelanjutan. Ya, mau ada calon seminaris atau calon frater yang banyak kalau nggak ada uangnya, mau mengenai promosi cinta kasih bagaimana nggak jalan toh. Ajaran Yesus mungkin berhenti pada waktu tidak ada lagi calon imam. Kalau awamnya tidak sampai kepikiran ke sini ya, belum sampai ke kepikiran seperti ini ya. Lalu sebagian baru untuk komunitas, untuk membayar karyawan, bayar bensin, dan sebagainya. Ya. Nah, ini mungkin menjadi sesuatu yang, karena saya merasa perlu menyampaikan ini, karena ini salah satu keranjuan Bapak Uskup. Ya. Sampai dia memberikan saya 2 buku Economy of Sharing, yang dia pernah dengar. Ya. Jadi Bapak Uskup ingin seperti ini. Ingin kita lebih berterima kasih kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin. Ya. Bukan minta mereka berterima kasih. Maka kemarin dalam sambutan ulang tahun LDD yang ke-60, Bapak Uskup juga menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara yang menjadi klien yang dibantu karena mau menerima bantuan dari kita, gitu ya. Itu jarang sekali kita mendengar ungkapan seperti ini ya. Itu jawaban saya. Maaf, saya tidak melihat satu negara sempurna yang punya ciri-ciri yang sudah sepenuhnya menjalani ajaran sosial gereja, tetapi seperti dalam Injil tadi yang saya baca ya, kita tidak sempurna, tetapi
seperti negara yang miskin seperti Filipina ya, berusaha mengembangkan itu. Ada komunitas Focolare di sana, komunitas Focolare Filipina yang membuat usaha-usaha bersama, ya, koperasi kah atau perusahaan yang lain, dan memakai sistem itu mewujudkan ajaran sosial gereja. Negara-negara Amerika Latin, dimulai dari Brasil, mereka mewujudkan itu, berusaha mewujudkan itu. Ya, kalau mereka kalah, katakanlah sebagai negara, usaha itu tertutupi oleh masifnya kapitalisme tua yang oleh Warren Buffett di Amerika juga dipertanyakan, ini ekonomi kok terus-menerus seperti ini, mestinya ada ekonomi alternatif. Ya. Baik, Romo. Salah satu orang terkaya di dunia itu kan juga memikirkan itu. Ya. Sampai tidak akan memberikan warisannya untuk anak, toh? Warren Buffett, ya. Tapi menarik ya, Romo. Tadi misalkan Kiara Lubik itu membagikan sepertiga untuk pengembangan bisnisnya, sepertiga untuk promosi nilai-nilai ASG, dan sepertiga untuk orang-orang yang membutuhkan. Saya kira ini inspiratif kalau Bapak Ibu pengusaha berani melakukan hal yang sama, ya, barangkali efeknya juga akan terasa untuk masyarakat luas. Ya. Nah, sudah ada pertanyaan yang masuk, Romo, dari Pak Robert Hadi. Dalam memperingati Hari Pancasila kemarin, para narasumber Rosi Kompas TV menyoroti sila kelima yang dirasakan paling tertinggal penerapannya. Sementara gereja sudah sejak akhir abad 19 lewat dokumen Rerum Novarum juga menyerukan social justice. Tetapi sampai sekarang masih terus membahas teorinya. Menurut Romo, apakah ada tindakan praktis yang sederhana dapat mengarahkan orang melakukan tindakan selaras ASG? Misalnya penerapan 3 kata ini dalam kehidupan sehari. Please, thank you, atau sorry, begitu. Silakan Romo, tapi mungkin tadi sebagian sudah dipaparkan oleh Romo. Mungkin Romo silakan ditanggapi pertanyaan dan pernyataan dari Pak Robert tadi. Ya, maaf kalau kita memang walaupun sudah punya ajaran sosial gereja begitu lama, negara kita masih begini. Pertama, excuse-nya tentu saja kita itu minoritas. Berapa sih kita jumlahnya hanya segitu. Dari yang segitu hanya 2-3% itu yang punya pengaruh, bisa mempengaruhi itu berapa orang sih? Dari yang beberapa orang itu kalau menghadapi di parlemen akhirnya ya kita bisa mudah kalah ya. Itu salah satu yang menyebabkan ya kita kecil. Maka kita mulai dari diri kita sendiri. Tidak semua hal itu ada di dalam kontrol atau kuasa kita. Itu persoalannya. Ya. Bertanyalah, jadi ASG itu pertama-tama untuk diri kita sendiri. Bagaimana saya mempraktekkan ini? Karena apapun dimulai dari person. Person membuat gerakan bersama dengan orang-orang yang punya pemikiran segaris. Praktisnya itu. Jadi seperti Kiara Lubich punya gagasan supaya cita-cita Yesus, doa Yesus terpenuhi, supaya semua murid-muridnya menjadi satu, dunia menjadi satu, lalu dibuat ekonomi alternatif ini. Anda mau nggak menjalankan ini di dalam perusahaan Anda kalau Anda pengusaha, atau di dalam pekerjaan profesional, mau nggak mengajak orang-orang yang lain mempraktekkan ini, ya konkret ya. Dan kalau itu terjadi, semakin lama bukan hanya rumah tangga kita yang adil, ya, bertindak adil, memenuhi keadilan sosial, tetapi juga tetangga.
Saya ingat beberapa hari yang lalu Romo Vikjen, Samuel Pangestu itu mengirim sebuah video. Menarik sekali karena apa? Video itu tentang seorang buta. Perempuan lagi ya. Seorang tunanetra perempuan tetapi menjadi animator untuk pemberdayaan, ya, membuat suatu lingkungan di desanya itu menjadi semakin sejahtera dengan berbagai macam hal. Ada peternakan, ada pertanian, dan macam-macam usaha membuat kampung yang semakin sejahtera. Bayangkan, itu tunanetra ya. Seorang ibu tunanetra Kristen ya, Chinese ya, di tengah-tengah orang-orang beragama lain yang sawo matang. Maka dia berani menembus tembok-tembok yang menghalangi itu ya. Jadi saran saya sederhana, mulailah dari diri sendiri. Pertobatan itu mulailah dari keluarga, termasuk kalau mengurusi lingkungan hidup kita ya, itu kan mulai dari keluarga, dari lalu lingkungan diajak bersama. Anda yang punya kemampuan silahkan memberi contoh untuk lingkungan, untuk saudara, untuk karyawan-karyawannya. Saya selalu memimpikan, saya sampaikan kepada provinsi saya, kita harus mungkin harus membuat listrik kita dari solar panel. Seluruh sekolah kita, rumah-rumah kita, ya, kalau mau energi lebih bersih ya, mobil-mobil kita kalau sudah memungkinkan, kalau ada uang ya, pakai mobil, pakai solar panel semua. Tetapi dihitung-hitung itu tidak menguntungkan. Ya namanya pertobatan, jangan pikir untung, namanya pertobatan ekologis pakai untung rugi ya. Harus mengeluarkan uang banyak dan ya ada yang dikorbankan. Tetapi lalu kita mendapatkan lingkungan yang lebih bersih. Saya membayangkan kalau Keuskupan Agung Jakarta itu bisa memberi contoh, kita kompleks pakai solar panel. Dan semua yang mampu juga bisa membuat itu, ya, membuat dunia kita menjadi lebih bersih. Kuncinya selalu mulai dari diri kita, praktekkan ya, apa tadi. Misalnya juga sikap terhadap karyawan ya, yang adil, kan mulai dari dalam keluarga kita sendiri. Apakah kita memberikan hari libur untuk karyawan kita, apakah jam kerjanya adil untuk pembantu rumah tangga kita atau sopir kita. Saya kadang-kadang kalau ada acara minta dijemput, salah satunya saya mau bertanya, sopir itu kamu di interview ya Romo. Kamu kerasan nggak? Sudah berapa tahun di sini? Diperlakukan bagaimana? Ya, saya mau tahu itu. Itu menurut saya kuncinya pada praktek ya, mulai dari jangan mengharapkan langsung apa-apa besar yang ada semua di luar kontrol kita. Nanti orang akan bertanya-tanya, kamu memaksa kami kabupaten atau Kodia ini atau negara ini, tapi kamu sendiri apa kontribusimu? Kan malu kita. Kan kita malu kalau tidak membuat ini dan itu lebih dahulu ya. Terima kasih Romo. Itu menurut saya juga disampaikan ke anak-anak cucu kita, karena mereka lah yang akan lebih lama tinggal di dunia kita ini ya. Terima kasih Romo. Saya kira itu praktis sekali. Tadi kita bisa mulai menerapkan ASG ini dengan diri kita sendiri, terus lingkaran-lingkaran yang dalam pengaruh kita, terutama keluarga,
tim kita di perusahaan, atau kalau kita itu pemilik perusahaan, mungkin perusahaan kita, ya Romo ya. Jadi kita bisa lakukan mulai dari circle of influence yang kita berada. Nah, terus juga tadi saya catat juga, perlunya kalau kita bersinergi dengan teman-teman yang segaris, teman-teman yang memang sealiran untuk mewujudkan ASG ini. Dan dalam kaitannya ini, kami percaya Pukat KAJ maupun Pukat Nasional bisa menjadi wadah agar pengusaha maupun profesional yang berhimpun dalam komunitas ini mestinya akan sangat selaras kalau kita semua memahami ASG ini, ya Romo. Dan mungkin Pak Robert, tadi jawaban Romo dan mungkin tambahan ini bisa kita promosikan ke rekan-rekan kita. Ya. Kita bisa bayangkan kalau seluruh profesional dan usahawan Katolik yang berhimpun dalam Pukat keuskupan itu selaras semua, konsisten, mulai dari diri sendiri, keluarga, tim kalau dia manajer, atau perusahaan kalau dia punya, kalau semua menjalankan ASG, tentu impact-nya akan besar. Itu kali Romo ya. Masih ada pertanyaan berikutnya dari Pak Triambodo. Ya. Saya sepakat dengan statement Romo bahwa edukasi merupakan hal yang penting. Izin mohon tanggapan Romo tentang penerapan ajaran Katolik di dunia pendidikan atau sekolah Katolik saat ini. Apakah menurut Romo, gereja perlu mengatur untuk secara khusus dan diterapkan di sekolah-sekolah Katolik supaya identitas Katolik di sekolah-sekolah tersebut tidak luntur? Ini pertanyaan dari Pak Yambodo. Ya. Terima kasih. Saya akan menjawab dengan salah satu contoh ya. Kita itu di KAJ ini punya yang namanya katalog pusat-pusat pelayanan sosial ya. Ada banyak sekali pusat pelayanan sosial di KAJ ini, tapi hanya itu yang masuk atau sementara ini ya. Yang tidak masuk itu banyak yang tidak mendapat izin. Ya. Tidak mendapat izin dari keuskupan ya. Karena semua biasanya ini karena suster atau bruder ya, yang semua yang mau hidup atau mau berkarya di KAJ itu harus dapat izin uskup, karena uskup yang keuskupan itu yang punya wewenang untuk ini dan tahu situasinya, mau kerjasama dengan berapa kongregasi atau siapa saja, itu yang menentukan itu Bapak Uskup. Maka ada seringkali pada bertanya-tanya, ini panti yang di keuskupan enggak ya, didukung keuskupan enggak ya? Ya. Begitu pula dalam hal pendidikan, tidak semua Katolik itu diizinkan oleh keuskupan. Dan kalau diizinkan, mereka harus memenuhi standar ya, ciri-ciri pendidikan Katolik, termasuk di dalamnya tentu saja ajaran gereja Katolik, ajaran sosial gereja kita ya. Maka ada sekolah-sekolah yang tidak masuk di dalam majelis pendidikan Katolik. Itu salah satu atur. Ya, beberapa sekolah kita tahu tanpa menyebut nama, mereka ngaku-ngaku Katolik, tapi ya itu sebenarnya sekedar bisnis untuk mencari profit ya. Jadi itu tidak sungguh-sungguh untuk mengerjakan ajaran Tuhan ya. Nah, ini yang bisa saya jawab. Jadi memang kita perlu mengatur. Jadi dan yang namanya izin itu berarti ada yang tertulis. Harus ada dokumen tertulisnya dari keuskupan. Kalau melanggar atau berlawanan dengan ajaran Katolik, ya mungkin akan dikeluarkan dari majelis itu, tidak dianggap sebagai sekolah Katolik dari pihak keuskupan,
Tetapi kan kita tidak bisa membubarkan karena itu biasanya sudah menjadi yayasan. Ya lembaga profan saja kita anggap seperti itu. Ya. Itu yang bisa saya jawab. Jadi kita tetap perlu mengatur, dan karena itulah ada komisi pendidikan, ada MPK, Majelis Pendidikan Katolik. Itu sebagai tanggapan saya. Baik, terima kasih Romo. Apakah ada tanggapan lagi atau pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya ingin mencoba menggarisbawahi beberapa hal yang tadi disebutkan oleh Romo. Saya kira menarik sekali bahwa ajaran sosial gereja ini, seperti Bapak Uskup katakan, adalah kitab suci zaman sekarang, ya Romo ya. Jadi kalau kita ngomong practicality, saya kira yang ditulis, yang diajarkan oleh ajaran sosial gereja ini semuanya itu praktis dan tidak terlalu jauh dari kehidupan kita sehari-hari, terutama sebagai pengusaha atau sebagai profesional. Memang banyak masalah yang kita hadapin, ya. Orang bisa merasa tidak mengenal ajaran sosial gereja dan tidak memahami misi-misi tertentu. Atau ada ini Romo, yang menarik adalah kadang-kadang pengusaha terutama ya, itu kalau Jumat, Sabtu, Minggu itu jadi seorang Katolik yang baik Romo. Tapi Senin sampai Jumat ya, atau Senin sampai Kamis ya, itu bisa jadi ini Romo, pengusaha yang menghalalkan segala cara. Nah, gimana dengan menghadapi seperti ini Romo? Kan practicality dalam bisnis itu kan tidak gampang, kadang-kadang ada yang kompleks ya. Bagaimana Romo bisa menyarankan para pengusaha ini, karena suka tidak suka, peran pengusaha dalam mewujudkan keadilan sosial itu sangat besar sekali. Ya. Baik itu polisi perusahaan, polisi penggajian, bahkan mungkin sampai produk-produk yang dihasilkan. Seperti pada pembahasan kita terakhir dengan Prof. Yunita mengenai lingkungan hidup, banyak sekali pengusaha yang entah sadar entah tidak, produk yang mereka jual itu meracuni bumi, merusak bumi, atau bahkan merusak kesehatan masyarakat. Nah, bagaimana ini kita bisa lebih mengefektifkan ajaran sosial gereja ini, terutama kepada pengusaha-pengusaha yang Katolik, Romo. Silakan, Romo. Ya, kembali pada yang saya sampaikan di depan ya, di depan itu gap jarak antara iman yang diakui dan iman yang dipraktekkan itu seringkali jauh. Dan itulah kesalahan kita. Dan sejauh kita setelah berbusa-busa mempelajari ajaran sosial gereja 5 bulan atau 5 tahun mendatang, kalau setelah itu lalu kembali usual tetap memisahkan antara hidup beriman dan hidup berbisnis, tidak akan ada perubahan apapun. Tidak ada perubahan. Jadi hidup beriman harus diintegrasikan dari Senin sampai Minggu, bukan Senin sampai Sabtu itu hidup bisnis, lalu Minggu itu hidup iman. Tidak. Spiritualitas kita itu spiritualitas inkarnatoris, spiritualitas yang menjelma. Roh ajaran sosial itu dijelmakan sepanjang hidup, sepanjang hari, zaman ini, sekarang ini, tidak nunggu pensiun. Yesus susah payah itu untuk mengubah itu, susah payah sampai menjelma menjadi manusia, itu demi keperluan itu semua. Jadi sekali lagi kalau kita mempelajari, membaca ajaran sosial gereja, lalu kembali kepada cara berpikir yang lama, yaitu Senin sampai Sabtu itu urusan bisnis, atau Senin sampai Jumat urusan bisnis, Sabtu Minggu urusan dengan Tuhan, itu tidak mengubah apapun. Ya, tidak akan mengubah dunia kita menjadi seperti yang diharapkan Tuhan. Tidak akan membantu kita untuk
mendatangkan rahmat Tuhan hari ini. Bumi kita tetap rusak, ya. Saudara-saudara kita bisa jadi tetap tertindas, ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, ya. Itu yang akan terjadi terus. Itu yang akan terjadi. Harus diintegrasikan dari Senin sampai Minggu. Baik, Ajaran saya sosial kira gereja itu yang salah satu kata kunci yang hari ini kita bisa dapatkan itu supaya jarak antara iman yang kita akui dan iman yang dipraktekkan itu tidak lagi lebar, tapi menyatu, memang betul-betul integrated dari apa yang kita imani kita praktekkan. Kita masih ada waktu. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa langsung juga, bisa langsung tunjuk jari, lambaikan tangan atau menulis di chat. Silakan. Silakan. Bapak Ibu sekalian, mumpung ada Romo, saya kira yang dibahas malam ini saya kira sangat erat, sangat praktikal dengan kegiatan sehari-hari, terutama bisnismen ya. Bahkan ada yang secara gamblang mengatakan bisnis di Indonesia kalau nggak nyogok mana bisa survive, seperti itu Romo ya. Banyak sekali itu. Ya. Nah mungkin pada saat ini kita mungkin mulai bisa menyadarkan diri sendiri, ya. Mulai dengan diri sendiri bahwa kita bisa menjalankan ASG ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai pengusaha maupun sebagai profesional. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan, Pak Robert Dadi masih mau menambahkan, langsung aja Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Andoyo. Selamat malam Romo, Eti. Ya, tadi pertanyaan saya itu sebetulnya ya menjembatani antara teori yang tidak bisa diimplementasikan atau masih jauh dari implementasinya. Jadi perlu hal-hal praktis yang memang bisa dilakukan, ya, yang sederhana tapi dilakukan, dan juga mungkin sharing dari orang-orang yang sudah melakukannya. Kalau kita ngomong hanya tentang value, barangkali untuk zaman sekarang ini tidak mudah orang itu ya katakanlah tertarik untuk ini karena ini value-nya tinggi kita harus melakukan. Mungkin zaman sekarang ini bukan itu. Kemarin pada saat ada sesi pertama Pukat Inspirational Talk ini, itu saya pikir bagus ya. Artinya sharing dari pengusaha mie yang melakukan produksinya itu dengan tanpa pakai bahan pengawet yang sebetulnya akan timbul resiko bahwa kalau nggak laku hari itu ya rusak mie-nya ya. Terus kemudian dia juga harus memelihara pekerjanya dalam kondisi apapun, termasuk dalam pandemi kemarin ini. Terus kemudian dia juga harus bersinergi dengan para pembelinya yang notabene adalah para penjual juga, ya. Dan itu semua adalah upaya-upaya yang memerlukan ya tindakan yang nggak gampang ya. Dinamikanya pasti kental dengan suka duka ya. Nah, tapi yang menarik adalah pada saat saya tanya, apakah Anda melakukan itu berbahagia? Nah, jawabannya adalah saya bahagia melakukan itu. Nah, sharing seperti ini yang menurut saya perlu ya lebih diperbanyak gitu. Orang-orang yang melakukan suatu upaya yang menuntut pengorbanan katakanlah ya karena harus bisa menanggung risiko, mau menanggung risiko, tapi berbahagia gitu. Nah, inilah nilai ASG yang memang yang harus ditiru lah begitulah orang-orang yang melakukan seperti itu. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan juga bahwa Pukat itu sebagai komunitas para profesional dan usahawan memang harus menuju ke sana, menyadarkan setiap anggotanya untuk melakukan ASG. Nah, kita tinggal mencari cara yang praktis itu. Cara yang praktis yang nggak ribet, karena kalau diajak untuk bicara ASG, seringkali orang juga nggak gampang diajaknya itu. Nggak gampang mau diajak
yuk kita bicara soal ASG. Ya buktinya aja ini Pak Handoyo sudah bersusah payah. Yang hatinya paling segini-segini saja. Ya, padahal ini kan kalau kita anggap ini perlu kita pahami, tapi ya mungkin kita perlu cari cara-cara yang praktis. Ini yang tadi saya tanyakan ke Romo. Barangkali ya ayo kita create hal-hal praktis yang sebetulnya itu mengarah pada ASG, tapi orang senang melakukannya gitu. Ya, terima kasih Pak Handoyo. Terima kasih Pak Robert. Terima kasih untuk tanggapan dan usulannya. Acara ini nanti kita akan posting semua di YouTube dan kita akan promote ulang mulai sesi yang pertama Januari 5 topik plus juga 5 topik yang Jumat pertama yang kaitannya dengan ASG ini Pak Robert. Nanti kita akan posting dan kita akan sampaikan ke seluruh pukat dan seluruh komunitas-komunitas yang ada. Baik, sudah jam 9. Romo, mungkin sebelum kita akhiri, Romo mungkin ada kata-kata penutup, kalimat penutup, seperti tadi juga tantangan yang Pak Robert katakan, kalau topik seperti ini yang ikut 40, 30, 40 saja. Tapi kalau kemarin topik lansia bisa hampir 300. Padahal sama persis, channel yang kita pakai, database yang dipakai itu sama persis. Jadi ini mungkin salah satu tantangan, tapi tidak apa-apa, kita akan terus menggalakkan ASG dan ARDAS ini karena ini bagian dari misi Pukat KAJ. Ya. Silakan Romo memberikan kata-kata penutup untuk acara kita. Baik, terima kasih Pak Handoyo. Saya tidak kaget dengan kondisi ini ya. Kalau kita bicara tentang lansia bisa 300 orang, tentang ASG kita jumlahnya dikit ya. Saya tidak heran. Suatu saat kami membuat penelitian mengenai pekerja, ya, LDD bersama dengan Atmajaya. Lalu kita undang pengusaha-pengusaha, tidak ada yang mau datang. Penelitian tentang apa yang dialami dan dirasakan pengusaha. Ya. Itu zaman waktu saya di LDD itu. Jadi situasi ini tidak mengagetkan untuk saya, tetapi sekaligus memberikan gambaran pergulatan kita orang Katolik ya, betapa berat ya. Godaan-godaannya itu sepanjang hidup banyak ya. Godaan roh yang melawan Roh Kudus itu begitu banyak ya. Seperti tadi digambarkan, kalau dibandingkan harinya ya godaannya itu dari Senin sampai Sabtu atau sampai Jumat. Tapi dorongan dari Roh Kudus yang dirasa, yang dipilih hanya 1 hari ya. Inilah gambarannya seperti ini. Mengapa jumlahnya sedikit, yang mungkin yang sedang memilih Roh Kudus mungkin baru segini ya yang bisa. Tapi sebagai komunitas oke, tidak apa-apa. Kita mulai dengan modal yang ada. Tetapi saya berharap jangan back to business as usual setelah mempelajari ini. Itu pesan saya, bahwa nanti ada pergulatan, ada tahapan, perubahan, ya itu saya bisa memahami, tetapi Roh Tuhan selalu mengajak kita untuk magis, untuk menjadi lebih baik, selalu berusaha sambil mohon, ya, sambil mohon. Kalau kita mohon saja tidak mau, wah itu tanda-tanda parah ini sudah. Orang-orang pukater sudah parah ini kalau mohon rahmat supaya bisa berubah, ya, mulai berubah, tidak back to business as usual saja. Itu kalau sampai enggak mohon saja. Karena ini memang rahmat ya, kalau bisa sampai mengikuti ajaran sosial gereja sungguh-sungguh. Dan itu sudah ada contoh konkretnya, itu komunitas Focolare itu sudah membuat itu. Mengapa tidak belajar dari itu? Saran saya suatu saat, panggil saja Bapak Kardinal yang punya perhatian itu dan cari orang-orang Focolare yang tadi diharapkan bisa memberi kesaksian. Karena yang dicari seperti Pak Hadi katakan memang kebahagiaan. Bukan
banyaknya achievement sukses apa yang didapat, uang yang didapat, kekayaan yang didapat, ya, tapi kebahagiaan yang dicari, kasih yang semakin meluas, kasih yang semakin banyak yang dinikmati, itu yang dicari di dalam penerapan ajaran sosial gereja. Kalau kita masih sibuk terus hanya pada business as usual untuk mendapatkan saja, bukan seperti Yesus mengajarkan ekonomi of sharing, ekonomi of communion, ya setidaknya saya berharap mohonlah rahmat. Kalau belum bisa dan belum mulailah mohon rahmat supaya bisa berubah. Itu pesan saya ya, supaya realistis. Terima kasih Romo. Untuk memegang yang idealis. Ya. Saya kira itu yang kita harus selalu lakukan, mulai dengan memohon. Kalaupun kadang-kadang sebagai businessman itu terasa berat, tapi kita memberanikan diri untuk memohon rahmat agar kita berani untuk mulai melaksanakan bisnis kita ataupun polisi kita sebagai profesional sesuai dengan ASG. Baik, sekali lagi terima kasih Romo, terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Materi Romo nanti akan kami bagi, kita akan posting di grup supaya bisa dipelajari lebih jauh lagi. Tentu kami tidak akan berhenti sampai di sini, bahwa topik ASG ini akan terus berjalan sesuai dengan Ardas KAJ sampai 2026 ya Romo ya. Kita akan setiap tahun punya penekanan-penekanan ke 5 tadi, walaupun tadi seluruh ASG tadi ada 9. Baik, saya kembalikan ke Doni Aditya. Silakan Doni untuk menutup acara ini, sekaligus menyampaikan beberapa pengumuman ya. Silakan Doni. Baik, terima kasih Pak Setio Handoyo dan Romo Edi. Terima kasih untuk pemaparannya pada malam hari ini. Menurut saya pemaparan hari ini ya menarik sekali karena tadi memang ternyata ASG ini ternyata dibahas dengan sangat praktikal, apalagi di tengah Bapak dan Ibu pengusaha ya, kantor di sini yang punya peranan tentunya buat menjalankan atau memastikan bahwa ASG ini dapat tercapai, dapat terlaksana dalam kegiatan usaha gitu ya. Ya seperti tadi kata Romo ya, jadi kita memang setelah ini kita harus berubah. Kalau dulu mungkin slogannya Senin Jumat cari cuan, Sabtu Minggu buang cuan gitu ya. Nah, kalau sekarang Jumat malam mendalami ASG, Sabtu Minggu kita hari Tuhan, dan Senin sampai Jumat kita melakukan ASG, mengimplementasikan dalam kesempatan kita, dalam setiap berkat yang kita terima dari Tuhan. Ya, dengan demikian mungkin perlahan tapi pasti kita boleh semakin baik di hadapan Tuhan ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya. Namun sebelum kita tutup, saya mau mengundang Bapak dan Ibu semua untuk dapat menyalakan kamera. Teman-teman panitia mungkin boleh bantu, kita akan mengambil foto kebersamaan kita pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, saya mengundang untuk dapat menyalakan kameranya. Oke, mari kita tunjukkan semangat kita pada malam hari ini dengan hitungan ya. Teman-teman panitia siap ya? Oke. 3, 2, 1. Siap. Nah, ini cuma satu halaman ini kebetulan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin sebelum kita tutup, saya juga mau mengundang kembali Bapak Ibu, jangan lupa kita punya agenda, serangkaian agenda seru yang merupakan bagian dalam melaksanakan ASG ya. Teman-teman di Pukat dengan acara Run for You, bagaimana kita dapat menggalang dana melalui charity run yang kita sudah siapkan dari beberapa bulan yang lalu, dan kita akan mulai nanti di tanggal 2 Juli. Namun sebelum itu kita mungkin siapin dulu untuk pendaftaran dan juga
penunjukan kapten tim ya. Kapten tim, kemudian kita mungkin undang minimal 10 orang, teman-teman kita, saudara, atau kerabat-kerabat kita yang lain, supaya kita dapat semakin memberikan manfaat buat yang kita bantu. Nah, siapa sih yang kita bantu kali ini? Nah, mungkin selalu kita angkat ya, bahwa untuk intensius dan TIS-nya pada Run for You kali ini adalah untuk ODGJ, yaitu untuk orang dengan gangguan jiwa. Nah, untuk itu Bapak Ibu kita harus semangat berlari, dan juga terlebih adalah mencari donasi, karena semakin banyak donasi yang kita terkumpulkan akan semakin banyak ODGJ yang mungkin akan terbantu. Jangan lupa tanggal-tanggal pentingnya yang tadi ya, dan besok acara kita yang terdekat adalah kita ada Sabtu Sehat jam 10 sampai dengan 12, yaitu Just Dance. Nah, kalau kita selama ini pusing sama masalah kalori, sama masalah berat badan, nah besok bukan sekedar olahraga, tapi kita juga sambil berolahraga sambil kita dancing. Nah, supaya kita juga hatinya happy, kita gembira, dan hari Senin kita siap untuk menjalankan ASG kembali dalam kehidupan kita. Gitu ya Bapak Ibu ya, mungkin kita sampai ketemu lagi hari Sabtu besok jam 10 pagi. Nah, untuk itu kita akan mengakhiri talk show Pukat pada malam hari ini. Untuk berkat nanti kami mohon Romo Edi untuk dapat memberikannya seusai saya memimpin doa ya Romo ya. Baik Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa, dalam keheningan. Kita akan doa penutup yang akan saya pimpin dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada di dalam surga, kembali lagi kami ucap syukur kepadamu Bapa, karena Engkau telah memperbolehkan kami, mengizinkan kami mengikuti acara talk show pada malam hari ini dari siang, sore sampai dengan malam hari ini, sehingga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih untuk Romo Edi yang boleh memberikan sharing buat kami ya Bapak, kaum awam ini, supaya kami dapat menjalankan ajaran sosial gereja dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak untuk seluruh kerabat yang telah hadir saat ini, dapat mengikutinya dari awal sampai akhir juga dengan baik, dengan semua pertanyaan-pertanyaan yang sangat membangun kami ya Bapak. Biarlah kami boleh Kau tuntun dalam setiap langkah kami, dalam setiap peranan kami, dalam setiap tugas perutusan kami dalam dunia ini Bapak, untuk mewujudkan ajaran sosial gereja, mewujudkan kehendak-Mu bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitar kami. Bapak, kami juga mau berdoa ya Bapak untuk rangkaian acara Run for You dari teman-teman Pukat, untuk kami kumpulkan bagi teman-teman kami ODGJ ya Bapak. Kiranya Engkau berkati setiap usaha kami, Engkau lengkapi setiap kekurangan-kekurangan kami Bapak, keluputan-keluputan kami ya Bapak, biar semuanya boleh menjadi sempurna dan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Kalau malam hari ini kami akan kembali beristirahat ya Bapak, kiranya Engkau juga sertai kami dalam istirahat kami malam ini, dan izinkanlah kami besok boleh bangun kembali dengan segar untuk melanjutkan seluruh kegiatan kami di memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, ini semua kami lakukan Kamu melalui perantaraan Tuhan serta Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Tuhan besertamu dan sertamu juga. Semoga Allah selalu memberkati kita sekalian dengan berkat kesehatan, perlindungan, sukacita, dan damai sejahtera. Dan semoga kita sekalian, seluruh keluarga, dan seluruh rancangan baik kita diberkati oleh Allah yang penuh belas kasih, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, selamat istirahat.